yang mengasihiku. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Tuhan yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing motivasi untuk kita yang sebetulnya di dalamnya juga ada peringatan untuk kita untuk kemudian kita introspeksi diri kita, apakah diri kita ini kekristenannya itu sehat apa enggak. Tetapi sebelum saya masuk pada bagian itu, saya mau share tentang apa yang saya nikmati hari-hari ini gitu ya. Ya mungkin kurang lebihnya sama ya seperti kebenaran firman Tuhan yang kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, akan Tuhan, itu dipuaskan. Konteks yang sama juga kalau kita memang merindukan Tuhan, haus lebih lagi pengetahuan tentang Tuhan, termasuk hadiratnya gitu ya. Ada saja cara Tuhan untuk menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya dengan berbagai instrumen ya atau sarana yang Tuhan bisa pakai gitu. Belakangan ini saya semakin dalam masuk dalam hadirat Tuhan gitu. Jadi bukan cuma ketika bersekutu pada pagi, siang dan malam, tapi di luar itu saya nggak mau keluar dari hadirat Tuhan gitu ya. Kecuali ada dorongan hati untuk benar-benar tenang, berdiam diri sejenak atau untuk beberapa waktu lamanya ketika mau merenungkan firman atau mau memfokuskan diri untuk mengenang sesuatu atau mengingat sesuatu gitu ya. Nah tapi setelah itu kemudian saya punya hati itu gimana supaya terus dilingkupi gitu ya, dilingkupi dengan hadirat Tuhan gitu. Jadi saya bersyukur menemukan salah satu channel yang ternyata juga kental dengan pujian penyembahan, kental juga dengan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tentu ada hadirat Tuhan yang kuat di sana. Dan saya nikmati itu setiap hari. Saya juga bagikan itu kepada para sahabat dan juga saudara karena saya tidak ingin merasakannya sendiri apa yang saya rasakan berkat rohani yang melimpah dalam hidup saya. Jadi nanti rekomendasi video ke depan akan diselang-selingi dengan channel baru ini gitu. Saya sangat sederhana memahami hubungan dengan Tuhan itu, hubungan perdamaian dengan Tuhan itu, karena bagi saya ketika saya masih rasakan damai sejahtera Tuhan, sukacita, kemudian ketenangan batin, ada komunikasi batin, iman saya tetap terjaga, saya rasakan hadirat Tuhan, itu bagi saya itu sudah cukup untuk menyatakan adanya perdamaian dan pergaulan dengan Tuhan. Karena akibat daripada hadirat Tuhan ini kemudian membuat saya itu semakin mau menyenangkan hati Tuhan. Semakin seirama, sejalan
satu arus dengan kehendak surga gitu ya, kehendak Bapa, kehendak Tuhan gitu. Hatinya semakin semakin lama semakin searah gitu uh, uh, dengan hati Tuhan gitu. Uh, uh, jadi bagi saya ketika setiap hari saya menikmati hadirat Tuhan yang membuatnya saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, itu sudah cukup akan membuat keselamatan saya ke depan akan terjamin. Itu keyakinan saya gitu ya. Nah, kalau kita rasakan hadirat Tuhan, selain kita dapatkan ketenangan, kekuatan batin, sukacita, kekuatan baru, ketenangan dengan Tuhan juga kan membuat kita lepas dari kekhawatiran, ketakutan, kita semakin percaya kepada Dia. Tetapi juga yang tadi saya katakan semakin uh, dalam uh, menyembah Tuhan, semakin semakin tahu kehendaknya, semakin ingin mengenal hatinya gitu. Nah, itulah kenapa saya bagikan channel ini uh, di pelayanan ini karena uh, um, supaya para sahabat dan juga saudara mendapatkan berkat rohani yang sama. Dan harapan saya dalam kesehariannya, nikmatilah hadirat Tuhan setiap hari, lewati setiap hari dengan hadirat Tuhan, dengan kedekatan dengan Tuhan, hidup dalam penyembahan, selalu mengagungkan Tuhan, hidup berkasih-kasihan sama Tuhan, mengalami kedekatan batin sama Tuhan. Maka nanti par itu bukan sesuatu yang memberatkan, tapi terdorong oleh rasa haus dan lapar akan Tuhan, yang ingin selalu menyenangkan uh, uh, hati Tuhan. Bahkan pujian-pujian sekalipun tanpa musik gitu ya, itu akan keluar dengan sendirinya. Karena pujian penyembahan itu sejatinya adalah ekspresi dari uh, hati kita kepada Tuhan. Apakah itu syukur, apakah itu pengagungan, terima kasih atau kasih kita kepada Tuhan gitu. Itu harus keluar dari hati sehingga ada ekspresi, ada jiwa yang keluar kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ketika kita menaikkan pujian penyembahan juga itu kan seperti confession. Itu pengakuan iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau udah ada persekutuan pribadi, persekutuan roh dengan Tuhan, tak akan pernah berhenti melakukan tak akan pernah menjadi lemah dalam mengikut Tuhan. Sekalipun keadaan semakin sulit, tidak akan pernah mempengaruhi, karena ada pengaruhi sikap kita dalam mengikut Tuhan, karena ada motivasi, ada spirit di dalam diri kita yang lebih kuat untuk tetap katakan mau setia kepada Tuhan, mau tetap menjadi pemuji Tuhan, penyembah Tuhan, bahkan ingin lebih lagi mau kenal hati Tuhan gitu ya. Nah, jadi itu harapan saya gitu, karena ketika saya dalam penyembahan gitu ya, di sela-sela pemikiran saya itu
harapannya dimanapun kita berada, di kota atau negara manapun kita berada, kita punya perilaku yang sama di tempat kita masing-masing. Kita penuh dengan hadirat Tuhan gitu. Kalau udah rasakan hadirat Tuhan terus setiap hari, selain kita kuat, damai sejahtera, maka uh, atmosfernya itu juga akan menyatu, dan apalagi kita berdoa bersama itu akan mengalami ledakan yang dahsyat di dalam roh gitu ya, karena ada jiwa-jiwa, ada pribadi-pribadi yang rohnya menyala-nyala gitu. Nah, jadi nikmati itu, nikmati pujian penyembahan dari channel ini karena sangat memberkati, dan saya tahu, saya bisa rasa kalau mereka itu orang-orang yang mengasihi Tuhan gitu. Dan saya juga katakan bahwa saya itu lebih lebih klik uh, uh, mendengarkan pesan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang dia juga penyembah. Karena menurut penilaian saya, seorang seperti Daud ya, dia penyembah Tuhan, uh, uh, tergambar, terlihat, terekspresi dari situ adalah kasihnya kepada Tuhan, kerendahan hatinya, hati yang berpaut kepada Tuhan. Maka akan kecenderungan dia menyatakan semuanya itu atas dasar hati Tuhan gitu. Sebab ada juga uh, 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 oknum hamba Tuhan yang kemudian dia pinter gitu, pinter teologi juga pinter, bahkan gelarnya juga tinggi gitu ya, sampai uh, 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 DTH mungkin gitu ya, MTH, DTH gitu, uh, punya uh, uh, kecakapan berbicara yang fasih gitu ya. Mungkin jago dalam menyampaikan sesuatu, terlatih seperti orang sebagai pembicara yang terlatih. Tapi saya lebih suka menerima hamba Tuhan, dan mungkin juga lebih kena di dalam hati saya ketika saya bisa saksikan hidupnya adalah seorang penyembah gitu, dan channel ini adalah salah satunya ya, dimana uh, uh, hamba Tuhan yang menyampaikan firman adalah juga seorang penyembah gitu ya, dan mereka hidup dalam pujian penyembahan, dan sebuah komunitas dimulai dari pribadi deh, seorang pribadi, komunitas, bahkan dari pribadi tadi ke keluarga, ke komunitas, sampai kepada gereja sebagai sebuah entitas yang yang uh, yang apa ya, yang bersentuhan dengan kerajaan surga gitu ya. Itu akan memberkati, ketika gereja itu, baik pribadi itu, keluarga itu, komunitas itu hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Kalau saya bisa rasa, kita fokus ke gereja deh, misalnya saya tahu, bukan saya tahu, saya akan bisa me- membedakan gitu ya, karya Roh Kudus di dalam sebuah gereja tertentu yang memang pujian penyembahannya juga datar-datar aja, atau pujian penyembahannya hidup gitu. Karena di mana Tuhan ditinggikan, dimuliakan, hadiratnya itu kuat. Tuhan senang dengan penyembah-penyembah, ya kan? Kemarin saya katakan Tuhan suka dengan Asaf, Tuhan suka dengan Daud, Tuhan suka dengan Daniel gitu, dikasihi oleh Tuhan karena dia suka berdoa, memuji kan. Alkitab katakan tentang Daniel itu juga seorang memuji Tuhan. Dia tekun, dia memiliki kesetiaan dan konsistensi untuk menyembah Tuhan, dan orang-orang yang menyembah Tuhan itu disukai gitu. Nah demikian juga dengan gereja, ke oknum hamba Tuhan gitu, yang kalau dia penyembah, yang saya yang pahami, dia akan punya hati yang mengasihi Tuhan lebih. Dia akan 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 jauh dari namanya kesombongan. Dia akan mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan
hati yang mengasihi Tuhan, dan kemudian dia nggak mau curi kemuliaan Tuhan. Dia merasa ya biasa aja karena selalu yang diagungkan Tuhan gitu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Jehovah, kau ku agungkan. Saya itu kalau udah larut dalam pujian penyembahan seperti itu, saya terlalu sering katakan sama Tuhan, Tuhan aku sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Jadi kayak uh, mau katakan bahwa apapun yang aku mau lakukan itu tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan hari-hari ini ya saya renungkan firman bahwa siapa yang uh, um, di 2 Timotius 2, 20 dan 21 dikatakan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah Tuhan untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi uh, ya tadi mungkin karena terkoneksi terus dengan hadirat Tuhan, maka yang ada itu kerinduan bagaimana seluruh hidup saya, apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya perbuat itu kiranya menjadi dupa yang harum, sesuatu yang menyenangkan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Nah jadi uh, itu malah terus timbul di dalam hati saya apa yang saya lakukan. Kenapa saya selalu pengen di dalam hadirat Tuhan? Karena saya suka sama pribadi itu gitu. Saya ingin terus dia membuat jantung saya itu deg-deg gitu. Uh, uh, Hati saya itu semangat saya itu menyala-nyala gitu. Selalu pengennya uh, sama Tuhan gitu. Walaupun tanpa gitar saya memuji Tuhan, saya lakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Saya bisa menarik hadirat Tuhan dalam diri saya, dan saya berkomitmen baik dalam berdoa sungguh-sungguh. Saya katakan saya beriman, saya percaya karena saya tahu you are so real gitu. Engkau Tuhan begitu nyata. Ada banyak kesaksian doa dari bahkan hal yang kecil yang saya tahu bahwa dia adalah penjawab doa gitu. Maka saya nggak pernah berhenti berdoa karena saya rindukan dia gitu. Rindukan dekat Tuhan, rindukan hadiratnya, nggak puas-puas gitu. Selalu ingin dipuaskan lebih dalam lagi. Dan ini yang saya mau katakan sebagai peringatan gitu. Kalau nanti udah dengarkan pujian penyembahan seperti itu ya, karena uh, udah penuh hadirat Tuhan, nanti coba nilai diri masing-masing. Karena beberapa hari yang lalu saya renungkan gitu ya tentang manusia roh. Nah itu juga yang menjadi peringatan buat kita. Manusia rohani yang hidup. Kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jangan sampai cuma tubuh kita, fisik kita hidup, jiwa kita oke, katakan hidup, tapi roh kita gak hidup. Tubuh yang hidup itu bisa beraktivitas normal ya, yang normal. Jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak, termasuk mungkin juga tubuh dan kan kenikmatan itu ya memang ada indera pengecap gitu ya, tapi pada dasarnya bukan cuma di indera itu ya, itu yang saya pahami ya, bukan cuma di lidah kita bisa merasakan makanan, tapi di pikiran kita. Nah itu ketika jiwa kita sehat, uh, berpadu dengan anggota tubuh kita. Nah roh kita, kalau roh kita sehat, kalau roh kita normal, pasti bisa merasakan hadirat Tuhan, pasti bisa merasakan kehadiran Tuhan yang adalah roh. Itu kenapa saya katakan saya melihat Tuhan dengan imanku. Saya nggak melihat tuh, saya belum pernah melihat Tuhan secara fisik, tapi karena rohku, di dalam rohku, di dalam batinku, saya merasakan Tuhan, bahkan menyaksikan tentang karya Tuhan, maka saya katakan He's alive. He is the living God. Karena saya tahu dia hidup. Nah, manusia yang rohnya hidup pasti bisa merasakan Tuhan, menyaksikan Tuhan, termasuk di dalamnya menikmati pujian dan penyembahan.
menikmati hadirat Tuhan di dalam hadiratnya. Nah, nanti ini tadi saya katakan sharing motivasi, dia juga mengingatkan dan mengevaluasi diri kita. Kalau udah hadirat Tuhan, pujian penyembahan yang kental seperti ini, udah rasakan hadirat Tuhan, udah mereka penuh dengan penyembahan. Saya pikir dalam roh mereka adalah tim pujian penyembahan yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh orang biasa. Tapi saya malah berpikir hadirat Tuhan di sini lebih kental daripada uh, 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 grup-grup pujian penyembahan yang lain yang lebih tenar secara nama gitu. Saya bisa rasakan mereka punya kasih kepada Tuhan gitu. Mereka sungguh-sungguh uh, uh, mengasihi Tuhan. Nah, kalau udah rasakan, udah rasakan seperti ini, nah coba nilai diri masing-masing. Apakah bisa rasakan hadirat Tuhan? Kalau kalau nggak rasakan hadirat Tuhan, nggak bisa larut, bisa terbawa oleh hadirat Tuhan. Itu yang saya mau katakan, peringatan adalah jangan-jangan rohnya mati. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang saya pahami, itu yang saya ajarkan. Kalau kita mati secara rohani, nggak bisa merasakan Tuhan, nggak bisa menikmati hadirat Tuhan, selain dampak negatifnya adalah kita nggak rasakan Tuhan, kita kehilangan harapan, kita nggak punya kekuatan. Bagaimana mungkin bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan kalau manusia rohnya mati? Nah, dan itu harus dikasih makan dengan firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan, dengan berbahasa roh, dengan puasa. Nah, lewat motivasi ini saya penting untuk mengajak kita semua coba mengecek pribadi masing-masing. Apakah sebetulnya kita ini adalah pribadi manusia roh yang hidup atau tidak? Sebab mestinya bisa merasakan Tuhan itu berbicara kepada kita lewat firman-Nya, bahkan Roh Kudus itu mengajari kita. Itu bukan sesuatu yang aneh kalau ketika Roh Kudus memberikan kita banyak pengertian, memberikan kita banyak peringatan. Roh Kudus mengerjakan lebih dalam, kasih kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, hidup lebih benar lagi. Itu kan semua pekerjaan Roh Kudus, menginsyafkan kita akan kebenaran, membuat kita mengerti akan kebenaran, akan dosa dan uh, uh, penghakiman gitu. Akhirnya kemudian kita sadar, oh ya aku ya salah yang kayak gini nih. Oh di sini juga saya salah, di sini saya harus perbaiki. Nah itu kan pekerjaan Roh Kudus. Nah itu hanya bisa ketika kita memiliki kepekaan di dalam batin kita, di dalam roh kita. Nah kalau ini tidak sehat, jangan harap bisa setia dan konsisten melakukan par. Jangan harap bisa akan mengalami pertumbuhan rohani. Boro-boro mau mengalami transformasi dalam karakter. Boro-boro akan semakin mengerti isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Gak bakalan sampai ke sana kalau yang ini masih bermasalah. Nah, jadi selain harapan saya adalah melalui mendengarkan pujian penyembahan ini, para sahabat dan juga saudara diberkati dan memiliki gaya hidup pujian penyembahan di dalam uh, keseharian kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Juga ini menjadi evaluasi. Sebab saya tahu sebetulnya, makanya kan firman Tuhan katakan orang rohani itu bisa menilai segala sesuatu. Karena kita ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia rohani itu bisa menilai ini orang, sahabat ini atau saudara ini udah mengalami kelahiran baru apa enggak, tahu. Karena itu pekerjaan roh. Dia memiliki kedalaman hubungan enggak sama Tuhan. Lalu kemudian ini hatinya murni apa enggak gitu. Nah dia udah menjaga kesucian hidup, itu bisa sebetulnya. Tapi kan nggak bisa seperti cap-cip-cup gitu ya, hanya kemudian seperti menghakimi atau menuduh. Tapi kalau dengan hati yang murni itu bisa ketahuan semuanya. Jadi saya rindu kita itu semua menjadi manusia roh yang hidup, yang bisa merasakan Tuhan dan uh, akhirnya transfer segala sesuatu yang dari pribadi Tuhan itu ke dalam diri kita. Sebab kita kan nanti akan menjadi mempelainya, mempelai Kristus. Tidak tidak ada kesepadanan kalau dalam hidup kita itu perkataan, pikiran, perbuatan dan sikap kita, hidup kita itu tidak 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 sejalan dengan kehendak Tuhan Yesus gitu kan. Nah, jadi harus dari sekarang yang namanya suka menyembah itu udah harus
gaya hidup dan kerinduan, bukan cuma gaya hidup tapi kehidupan kita sekarang. Sebab nanti di surga sama seperti yang di kitab Wahyu, tua-tua itu memuji menyembah siang dan malam. Dan itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau dalam hidup seseorang dia tidak suka pujian penyembahan, dia tidak merasakan hadirat Tuhan, itu berbahaya. Makanya saya bilang ini belum lahir baru, ini masih bermasalah. Jadi kalau dia mau nikmati firman Tuhan, mau berdoa, berdiam diri, itu nggak bakalan bisa bertahan lama nanti. Lama-lama dia akan undur, bosan semuanya. Karena bagaimana kita melakukan sesuatu yang kita tidak nikmati. Nah, jadi lewat sharing ini, selain memotivasi tadi untuk hidup dan pujian penyembahan, saya juga mau kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita ini adalah manusia roh yang hidup? Sejatinya orang yang sudah lahir baru, yang mengalami Tuhan, pasti rohnya hidup, dan sekalipun tidak melihat Tuhan secara fisik, dia punya keyakinan bahwa Tuhan hidup. Dia ada di dalam doa-doanya, dia menyertai dia senantiasa. Nah, kesadaran seperti inilah yang menuntun dia menjadi sehati, sepikir, sekehendak secara hidup bagaimana Yesus hidup. Karena firman Tuhan berkatakan bagaimana orang yang mengaku bahwa ia ada di dalam dia, ia ada di dalam Tuhan, maksudnya ya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi seleranya itu sama dengan seleranya Tuhan. Yesus seleranya mengabarkan firman, Yesus tangisnya untuk jiwa-jiwa, Yesus sukanya bersekutu dengan Bapaknya, maka kita seperti itu. Nah, kalau belum seperti ini, nah cepat-cepat perbaiki. Cepat-cepat koreksi diri. Mungkin masih berkompromi dengan ketidaktaatan. Mungkin masih berkompromi dengan ketidakkudusan. Belum menjaga sebetulnya kehidupannya, perkataannya. Waktunya untuk memperbaiki segala sesuatu. Inilah cara orang untuk menantikan rapture, mempersiapkan kekekalan, entah itu apapun masa kesukaran, ini yang harus perlu dijaga. Bagaimana hidup kita layak dan dekat dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan gitu ya. Nah, ini saja sharing motivasi dan juga introspeksi buat kita. Saya nggak mau hanya saya yang diberkati dengan hadirat Tuhan, tapi semua kita menjadi orang yang kok kayaknya ada getaran-getaran ketika selalu bersentuhan dengan hadirat Tuhan. Kalau itu kita miliki bersama, kita akan sama-sama terus melanjutkan pertandingan iman. Kita punya sehati, sepikir, dan punya satu tujuan, punya satu selera, kesukaan di dalam pelayanan ini. Dan pelayanan ini sudah berjalan mau 8 tahun. Gak kerasa, karena selalu ada kenikmatan dari manisnya firman Tuhan, manisnya kesaksian yang diubahkan oleh firman Tuhan, kuasa Tuhan, dan juga hal-hal yang Tuhan sudah diubahkan. Juga kita sudah mulai menikmati firman Tuhan gitu kan. Itu yang membuat kita akan tetap berjalan bersama-sama. Justru saya kasih tahu, orang yang tidak lagi bersama dengan kita, salah satu dari kelompok mereka adalah udah mati rohani. Jadi berada di antara kita, tapi dia sesungguhnya nggak sama dengan kita lagi. Dia nggak lagi yang punya passion untuk cari Tuhan pagi-pagi. Dia mungkin berdoa, tetap berdoa mungkin. Jadi saya nggak mau terlalu berpikiran yang terlalu underestimate ya. Tapi mungkin sekedarnya, nggak lagi yang namanya mencari Tuhan, yang berpuasa, yang berbahasa roh gitu, yang merenungkan firman Tuhan. Jadi udah di bawah standar TRC. Nah, itu berbahaya. Bukan soal kemudian kembali menjadi jahat gitu ya, tapi kalau udah kehilangan cinta mula-mula, itu kan membahayakan. Tuhan nggak suka. Tuhan mau kita tetap menjaga api, menjaga gairah, menjaga persekutuan, semangat itu terus pada seseorang seperti anak kecil yang selalu merindukan tentang kerajaan Tuhan, selalu seperti seorang calon mempelai wanita yang selalu mendambakan pertemuan dengan mempelai prianya gitu. Jadi itu yang membuat salah satu kelompok yang membuat tidak lagi ada orang-orang tertentu nggak bersama dengan kita. Saya yakin mereka telah mati rohani, nggak lagi punya kehidupan persekutuan
yang dengan Tuhan yang hidup. Nah, jadi kalau mau bertahan dalam pelayanan ini, terus bersama-sama melanjutkan pertandingan iman untuk menyongsong atau menggapai Yerusalem baru. Ini harus dianggap penting. Menikmati hadirat Tuhan, dan orang kalau udah nikmati hadirat Tuhan ya, itu pasti gampang berubah. Karena tadi saya bilang, dia itu udah tahu isi hatinya Tuhan kayak gimana. Yang Tuhan gak suka yang tegak-tengkuk, yang bebal, yang mengeraskan hati, yang sombong, yang gak najis. Tuhan tahu, dia tahu akhirnya kan. Hanya dia berusaha untuk hidup sama seperti Kristus gitu. Itu sangat penting. Gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya terus memotivasi, memberkati, memperingati kita supaya kita semakin siap menjadi mempelai Kristus yang nanti tinggal selama-lamanya dalam kekekalan Yerusalem baru yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apapun. Surga itu nyata dan saya percaya itu. Dan Bapa ada di sana, Yesus ada di sana, orang-orang kudus yang menjaga hidupnya, menjaga persekutuan dengan Tuhan, sudah bersama dengan Tuhan. Dan itu kita harus syukuri, kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan tuntunan dan untuk mengubahkan semuanya. Itu adalah sebuah kesempatan dan rasa syukur. Sebetulnya kita belum terlambat seperti orang-orang yang sudah hidupnya mereka berakhir di neraka. Jadi jangan seorang pun yang menganggap remeh dengan peringatan ini. Jangan punya standar kekristenan yang rendah, tapi selalu menjadi yang terbaik. Dan saya sering berkata, kiranya saya menjadi salah satu dari kekasih Tuhan gitu, yang menyenangkan hati Tuhan, yang suka menyembah Tuhan. Karena saya mau ketika menyembah, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saya mau katakan dengan jujur dan aku mau lakukan itu karena dorongan hati yang mengasihi Tuhan, gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada OLM TRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat pada Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. 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 Merindukanmu Tuhan, oh, merindukanmu